Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi S. NIM E01180005, kelas Matematika 2018A. Adapun persentase yang saya bawakan sekarang ini yaitu persentase untuk mata kuliah Kapita Selekta mereview jurnal ilmiah. Langsung saja, judul jurnal yang saya review yaitu Model Matematika untuk Pandemi COVID-19 Analisis Komparatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu 1. Metode komputasi, 2. Metode statistik dan pembelajaran mesin, dan yang ketiga metode mekanistik. Metode komputasi yaitu metode yang cara untuk menemukan pemecahan masalahnya dari data input menggunakan suatu algoritma. Metode ini fokus pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Metode statistik. Metode statistik yaitu metode cabang matematika yang memanfaatkan data baik dari keseluruhan populasi atau sampel untuk melakukan analisis dan menyajikan kesimpulan dengan teknik regresi, varians, standar deviasi, probabilitas bersyarat, dan masih banyak lagi. Sedangkan pembelajaran mesinnya itu ilmu atau studi yang mempelajari tentang algoritma. Pembelajaran mesin ini bergantung pada pola dan kesimpulan untuk mendapatkan hasil model matematika yang didasari dari data sampel yang sering disebut dengan training data. Metode mekanistik. Metode mekanistik merupakan metode yang dikembangkan dari kaidah teoritis karakteristik suatu material yang digunakan dalam perencanaan perkerasan, termasuk estimasi respons struktur perkerasan terhadap beban yang diterima oleh perkerasan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari banyaknya model komputasi yang digunakan untuk mendukung penelitian pandemi COVID-19, diperoleh hasil setiap model memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi tantangan karena ketersediaan data, pandemi yang berkembang pesat, dan langkah-langkah pengendalian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perbedaan dalam model tersebut terletak pada jumlah data yang dibutuhkan, sumber daya komputasi dan rumitnya fungsi matematika yang dicoba untuk disesuaikan dengan data yang diamati. Kelemahan dan kebaruan. Kelemahan dari jurnal ini, peneliti tidak menyatakan asumsi yang mendasari model dengan jelas, serta tidak memastikan apakah model yang digunakan transparan dan dapat ditinjau secara luas. Data yang digunakan peneliti bersifat sementara dan masih akan direvisi saat ada kasus baru yang disebabkan pandemi yang masih berkembang. Kebaruan dari jurnal ini sudah tidak baru lagi karena sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian dengan model dan metode yang sama tapi dengan pandemi yang berbeda. Adapun catatan satu paragrafnya, pandemi COVID-19 adalah pandemi yang paling signifikan sejak pandemi influenza tahun 1918. Sampai pada tanggal 14 Agustus 2020, lebih dari 21 juta kasus dan 758.000 kematian yang telah dikonfirmasi. Dampak ekonominya sudah mencapai triliunan dolar. Karena pandemi ini, banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai macam model. Model yang digunakan ahli epidemiologi matematika
untuk mendukung untuk pertanyaan kebijakan. Penggunaannya selama COVID-19 telah tersebar luas. Adapun jenis dan bentuk model yang digunakan epidemiologi tergantung pada fase pandemi. Salah satu model yang digunakan peneliti adalah model dari Imperial College atau IC. Struktur modelnya terdiri dari pengembangan satu set rumah tangga berdasarkan informasi sensus untuk suatu negara. Sebagian besar struktur modelnya diambil dari jenis pekerjaannya sebagai data landscape untuk didistribusikan ke populasi secara spasial. Data untuk menghasilkan rumah tangga diperoleh dengan menggunakan informasi sensus untuk menentukan usia dan ukuran rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan titik pertemuan acak kemudian ditambahkan. Data sekolah untuk Amerika Serikat diperoleh dari Pusat Statistik Pendidikan, sedangkan untuk sekolah di Inggris ditentukan secara acak berdasarkan kepadatan penduduk. Data tentang ukuran kelas rata-rata dan rasio staf siswa digunakan untuk menghasilkan populasi sintetis sekolah yang didistribusikan secara proporsional dengan kepadatan populasi lokal. Prediksi model ini memiliki dampak yang luar biasa dengan hasil menunjukkan bahwa mampu mereduksi R mendekati 1 atau lebih rendah. Kombinasi isolasi kasus jarak sosial dari seluruh populasi dan karantina rumah tangga atau penutupan sekolah dan universitas. Dari model ini, Inggris dan Amerika Serikat memutuskan untuk mulai mempertimbangkan penguncian total. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.